Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hans Journal, ruang berbagi untuk kita belajar dan bertumbuh bersama dalam nilai-nilai Islam. Perkenalkan, saya Yani. Saat ini saya sedang menempuh studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Tazkiyah. Di episode kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana perjalanan nyata sebuah UMKM dalam membangun bisnisnya, khususnya yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan kualitas. Hari ini saya sangat senang karena sudah bersama kita Ibu Mari Patun yang akrab dipanggil Mbak Ari, selaku owner dari Dapur Damia. Apa kabar Mbak Ari? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Kalau boleh tahu nih belakangan ini kesibukan Mbak seperti apa? Alhamdulillah sejak hari raya kemarin itu sudah banyak aktif kembali produksi, terutama juga untuk mulai ikut-ikut bazar juga branding produk. Mbak Ari nih, kalau kita melihat perjalanan Dapur Damia ini sangat menarik untuk kita gali ya Mbak ya, gitu kan. Berawal dari catering rumahan ya Mbak ya, sejak tahun 2015 gitu kan. Hingga kini berkembang menjadi produsen bakso dan tahu frozen yang berkualitas tinggi. Yang patut diapresiasi adalah nih Dapur Damia ini pemirsa tetap konsisten menjaga komposisi daging sapi hingga 80%. Serta telah melengkapi produknya dengan sertifikasi halal dan izin edar resmi BPOM. Mbak Ari, bisa disampaikan nggak nih, diceritakan nih awalnya kan dari catering rumahan di tahun 2015 lalu bertransformasi menjadi bakso frozen. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Mari Patun, biasa dipanggil dengan Ibu Ari, owner dari Dapur Damia. Awal mula usaha kami itu berdiri sejak tahun 2015, Mbak Yani. Dimulai dari usaha rumahan yang kami mulai dengan mengolah catering, masakan rumahan, dan di situ mulai kami perkenalkan juga ke beberapa kolega, teman-teman dan sahabat untuk mencicipi produk yang kami olah gitu ya. Nah, catering ini kami olah dari mulai masakan rumahan, terus dari pesanan-pesanan nasi tumpeng, snack box dan nasi kotak gitu ya. Nah, kemudian usaha yang sudah berjalan dari tahun 2015 ini alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan. Kami sudah bisa memasuki instansi-instansi pemerintah. Masya Allah. Jadi di situ kami mulai bisa banyak belajar juga, karena dari situ kami bisa melihat bahwa kebutuhan pengadaan snack box dan nasi kotak itu semakin meningkat gitu Mbak. Jadi pesanan-pesanan terus berjalan dari mulai rumah yang biasanya hanya kami untuk kapasitas 10, akhirnya meningkat sampai di atas 100 porsi. 100 porsi, ya, Masya Allah. Di atas 100 porsi waktu itu. Nah, berjalannya waktu, kondisinya ternyata di tahun 2020 mengalami pandemi gitu. Nah, disitulah kondisi catering kami mengalami penurunan yang drastis. Jadi kondisinya di sana itu kita nggak bisa lagi menjual seperti sebelumnya. Dari awal itu kan kita bisa bertemu banyak orang ya Mbak. Nah, kondisi seperti itu akhirnya kita hanya bisa secara online. Nah, kondisi yang sulit buat kami untuk bisa menjual produk secara langsung gitu Mbak. Akhirnya dari catering itu kami berpikir gimana caranya supaya produk yang olahan yang kami buat ini bisa kami kirim walaupun itu tidak bertemu langsung dengan konsumen. Nah, disitulah kami berpikir gimana caranya kami membuat olahan frozen food. Jadi sebenarnya diawali dari membuat ayam ungkep gitu, terus lauk-lauk yang kami frozen kan gitu ya. Jadi makanan-makanan sehat, karena permintaan untuk makanan sehat
di saat pandemi itu memang luar biasa gitu ya. Karena kan banyak yang minta untuk dikirim ke rumah sakit gitu, untuk mengirim ke sahabatnya atau keluarganya yang sedang dirawat gitu ya. Tapi konsepnya berubah nih. Iya. Dari yang dia itu langsung offline Iya. menerima, tapi ini lebih ke delivery, lebih ke online gitu ya. Iya gitu. Jadi pada saat itulah makanya kami berpikir karena kan banyak sekali ya permintaan orang-orang ini yang membutuhkan frozen yang bisa diawetkan ya, tapi dengan kondisi makanan yang tetap sehat. Iya. Akhirnya kami berpikir gimana caranya dengan apa yang kami sudah jalani, kami olah, belajar lagi gitu, karena kan kami belum ada ilmu untuk membuat bakso Mbak waktu itu. Jadi kami hanya membuat ayam ungkep, lauk-lauk ungkep gitu ya, yang masakan rumahan lah masakan ya. rumahan ya. Nah itu kondisinya akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu ilmu, karena kebetulan kami sekeluarga ini pecinta bakso. Oh iya. Jadi setiap kita kalau kemanapun, kalau lagi jalan, setiap ada yang menjual bakso pasti mampir gitu Mbak. Jadi kondisinya gimana ya caranya kita melihat kondisi di masyarakat itu banyak sekali bakso yang beredar, tapi kehalalannya, higienisnya kurang gitu. Jadi berupaya gimana cara menciptakan olahan yang higienis, terus yang sehat. Terus dari nih dalam ekonomi syariah kan kita mengenal konsep amanah dan ihsan. Ihsan itu artinya melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, kan? Dengan komitmen menjaga kualitas nih Mbak Ari, yang menjaga komposisi daging 80%. Bagaimana Mbak Ari menyeimbangkan antara biaya produksi dan menjaga kualitas terbaik untuk pelanggan gitu kan? Karena kan kita tahu ya harga bahan baku tuh semakin kesini makin naik, apalagi daging juga yang dulunya sekilo berapa sekarang berapa gitu kan. Bagaimana Mbak Ari meyakinkan diri untuk menjaga kualitas meskipun mungkin secara biaya produksi itu menjadi lebih berat gitu. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita agak mengalami dilema ya, karena kondisi di pasar itu jauh lebih murah, produk-produk yang beredar itu jauh lebih murah karena mungkin komposisi daging yang digunakan nggak sampai 80% gitu. Sedangkan kita membawa konsep bahwa kita berupaya sekali daging 80% tanpa tambahan ayam atau lemak gitu. Jadi kita mencoba untuk menciptakan bakso yang memang benar-benar pure daging, dan 20%-nya itu dari bumbu sama tepung yang minim sekali tepungnya gitu kan. Karena kita mencoba lagi mengarahkan supaya sebenarnya tadinya mau mencoba untuk membuat gluten free, cuman ternyata setelah kita berapa kali trial itu proses yang agak panjang gitu. Karena ketika daging bertemu dengan bumbu dan tepung yang sedikit gitu, itu akan mengalami hancur yang nggak bisa kenyal gitu ya. Komposisinya kurang. Iya, komposisinya kurang. Kenyal, nggak kurang kenyal. Kalau bakso kan kita identiknya. Iya itu. Jadi kita akhirnya tetap mencoba bagaimana dengan daging yang 80% kita nggak mengurangi kualitas gitu, tetap bisa menciptakan daging yang menghindari pencampuran lemak gitu ya. Nah disitulah akhirnya kita mencoba untuk mencari sumber-sumber tempat penyediaan daging ya Mbak. Tadinya awalnya kita kan belum memiliki sertifikat halal dan BPOM. Tapi ketika kita sudah mempelajari bahwa ada pertanggungjawabannya dalam kita seorang muslim ya. Jadi ketika kita menciptakan satu produk gitu, jadi kita tuh harus tahu sumbernya dari mana. Kehalalannya, baik itu bumbu-bumbunya, baik itu bahan baku utamanya gitu kan. Jadi karena kan bukan saya bilang kalau di pasar itu nggak baik, bukan gitu. Cuma ketika kita menanyakan ke penjual sudah memiliki sertifikat halal atau belum, mereka belum bisa menunjukkan gitu, itu menjadi keraguan kan buat kita sebagai produsen. Betul. Akhirnya kita mencoba cari tahu, walaupun itu perjuangan juga Mbak, dari sekian waktu yang panjang. Kita mengunjungi beberapa RPH itu di Jakarta, Bogor dan sekitar wilayah rumah produksi sama di tempat tinggal kami itu ternyata hanya 2
dan wilayahnya cukup jauh-jauh semua. Jadi ketika hewan itu disembelih itu kan mereka ada proses yang sesuai dengan syariat ya. Betul. Nah ini akhirnya mereka harus memiliki sertifikat halal yang sudah dikeluarkan sama MUI, BPJPH MUI. Nah ketika tidak memiliki sertifikat halal itu, kami pun nggak bisa mendapatkan sertifikat halal itu dari BPJPH. Jadi suatu rantai yang saling kayak gitu. Ya. Jadi sumber utamanya harus punya juga, kita yang mengolah juga harus punya gitu. Sampai akhirnya kita sampaikan ke masyarakat bahwa produk yang olahan kita buat ini adalah produk yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki sertifikat halal dan itu prosesnya juga cukup panjang pada saat itu. Jadi bayang ya Mbak. Tapi jarang ya Mbak ya? Ya, sangat jarang sekali karena banyak sekali tempat RPH, rumah potong hewan itu yang menyembelih hewan tapi belum memiliki sertifikat halal. Karena memang prosesnya panjang mereka juga untuk buatnya. Dan itu mungkin ada perizinan tersendiri mereka harus sendiri urus gitu. Kalau potong sih potong ya, udah tapi secara halal MUI-nya belum ada. Iya. Jadi memang kami juga nggak mau mengolah satu produk olahan yang bersifat pertanggungjawaban kami ya nanti karena kan ini kan seperti sesuai dengan syariat ya. Betul. Jadi saya berharap apa yang kami olah kami melepasnya juga dengan baik gitu. Gitu. Jadi dari sumber yang baik insya Allah hasilnya mudah-mudahan juga baik juga untuk yang produksi juga yang menikmatinya gitu. Harapannya seperti itu. Itulah makanya di konsep di ekonomi syariah itu kan kita amanah ya, kejujuran, amanah dan kualitas itu dijaga sekali ya. Dan Bari udah coba menjalankan itu dengan baik dengan mencari ngomong-ngomong ada di mana Mbak Ari? Ada ya yang rumah produksi di Jakarta? Ada. Kalau di daerah Jakarta itu yang saya baru temuin itu di Rawamangun. Jadi memang kalau dari rumah produksi kami cukup jauh. Terus tapi kalau di wilayah tempat tinggal di daerah Cibubur ini itu ada di Jalan Raya Tapos. Gitu. Tapi itu pun kami benar-benar harus bisa pesan jauh hari gitu karena memang yang kami buat ini kan bakso yang dengan standar daging yang pilihan. Jadi ketika kami menyampaikan ke rumah potong hewan itu mereka pun akhirnya mempertanyakan, ibu yakin dengan bagian daging yang ibu minta gitu karena dalam tubuh sapi ini hanya 2 bagian itu yang itu jumlahnya sedikit gitu. Dalam satu tubuh hewan itu yang gandik itu hanya ada 2 kilo. Jadi kalau misalnya saya membutuhkan produksi sebanyak 30 sampai 50 kilo berarti mereka membutuhkan ya kayak gitu. Itu yang akhirnya harganya jauh lebih tinggi. Ya karena pilihan ya. Karena memang daging itu yang ketika kita olah dia tidak perlu membutuhkan tambahan zat kimia untuk membuat kenyal atau membuat daging itu menjadi lebih keras gitu. Karena memang tekstur dagingnya itu memang udah bagus buat berkualitas. Jadi memang pesannya itu harus jauh hari dan harganya tinggi banget kan itu Mbak Ari. Saya soalnya suka belanja juga kan. Kalau buat misal empal gitu kan beda sama buat rendang. Kan? Jadi memang ada dulu ketika kita belum memahami membuat bakso yang baik gitu ya, kami pikir tuh ya semua daging bisa dibuat jadi bakso gitu. Ternyata setelah kami belajar, memang proses belajarnya juga panjang Mbak. Jadi dulu itu dari learning by doing trial error segala sampai sudah ada 3 kali private juga dan semuanya kami belum menemukan bakso yang pas gitu. Sampai akhirnya bermunajat sama Allah minta supaya kalau ini jalan yang Allah ridhoin gitu ya, jalannya minta ditunjukkan di tempat yang terbaik gitu. Nah ketika itu juga entah gimana pagi saat itu tiba-tiba saya mendapat informasi bahwa ada seorang profesor di daerah Solo, dia juga seorang profesor di UGM.
Jadi jurusan kimia juga. Jadi akhirnya kami berguru dengan beliau. Tapi ternyata dulu sepertinya belajar bakso hanya diingin langsung ngadon, ternyata enggak. Selama 2 hari kami proses belajar itu, kami harus diajarkan dulu mana bahan yang berbahaya nggak boleh dipakai, mana bahan yang boleh dipakai. Jadi yang mengandung kimia yang sudah beredar di masyarakat sama yang harusnya dipakai gitu, tapi memang belum masyarakat paham gitu. Berjalannya waktu sudah mulai sih Mbak, maksudnya karena sekarang sudah bergabung dengan kalau di Jakarta itu namanya Jakpreneur. Jackpreneur ya, Jakarta Entrepreneur ya. Di situ mulai diminta untuk mulai mengajar membuat bakso. Belum lama mengajar ya, mengajar di Rusun Marunda. Ibu-ibu juga gitu. Tapi menarik ya, maksudnya kita juga mencari keberkahan juga dari kita mendapatkan profit dengan kita berjualan, ilmu kita juga terpakai kan, gitu kan. Dan mereka juga bisa memanfaatkan itu pahala jariah loh Mbak Ari. Iya, amin insyaallah. Ya karena harapannya semoga nanti ada yang bisa melanjutkan gitu Mbak. Iya Pak, iya benar. Ini Mbak dibantu anak ya Mbak ya? Iya. Proses ini ya? Iya. Anak Mbak Ari yang tadi ya? Iya, iya. Pertama, putri saya kebetulan yang namanya Damia yang jadi. Oh, dapur Damia itu dari mana? Yang karena supaya lebih mudah aja mengingat. Jadi nanya nih brand Damia itu ambilnya dari apa gitu? Jadi nama putri saya supaya lebih mudah mengingat. Jadi ya itulah perjalanan waktu setelah mulai 2020 itu mulai kita fokus ke frozen, tapi tidak. Jadi pas pandemi itu ya Mbak ya. Terus kalau yang ini Mbak yang halal, brand halal itu Mbak dapatnya kapan? Mulai dapat itu di tahun 2022. 2022. Iya, jadi 2020 itu kan proses 2021 lagi mulai membuat produk frozen, tapi ketika saat itu kami belum bergabung dengan Jakpreneur. Jadi awalnya malah BPOM dulu punyanya gitu. BPOM dulu. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dari pihak BPOM langsung menghubungi gitu, pertanyakan bahwa ibu produksi dan mengolah olahan yang berisiko tinggi gitu. Karena daging yogurt itu semuanya dari yang berisiko tinggi. Jadi ibu nggak boleh sembarangan menyebarkan dan mengedarkan gitu, karena ini akan berakibat fatal buat yang mengkonsumsi gitu kan. Terus saya diminta untuk membuat perizinan BPOM. Jadi kalau berisiko tinggi, BPOM itu ada 2 macam Mbak. Jadi ada yang MD yang berisiko tinggi, yang tidak MD berisiko tinggi, nggak perlu MD gitu. Nah kami adalah produk yang berisiko tinggi, jadi harus MD gitu. Nah prosesnya itu ternyata panjang. Nah itu sempat agak takut juga karena kami kan mengolah bakso itu bukan di rumah produksi dulu, masih di dapur rumah tangga gitu. Tapi ketika orang BPOM sudah melirik, ini nggak boleh Bu bercampur dengan rumah tangga gitu dapurnya. Jadi harus ibu pisahkan. Jadi mulai proses daging datang atau sejak pembelian itu prosesnya harus sudah benar bawanya gitu. Karena ketika dagingnya rusak atau dia terkontaminasi, proses pengolahannya semuanya akan rusak gitu, dan ini membahayakan gitu. Makanya ketika itu kami diminta untuk membuat perizinan BPOM. BPOM dulu ya, kan 2020 proyek, kemudian 2022 itu BPOM. Iya, itu tapi nggak mudah Mbak, karena harus bongkar rumah kan, karena kita nggak boleh dapurnya bercampur dengan dapur rumah tangga. Jadi ya harus dibuatkan rumah sesuai dengan layout mereka gitu. Jadi ketika kami menyampaikan bahwa kami punya ruangan sebesar ini gitu, ternyata sama mereka diminta posisinya semua dirubah. Dari mulai pintunya arahnya ke dalam atau keluar gitu. Alurnya harus benar. Jadi SOP-nya harus benar semuanya. Akhirnya kami ada biaya juga ada biaya. Akhirnya kami harus kalahkan rumah, harus dijual gitu Mbak. Untuk modal, karena kami berharap kalau kita udah niat mau membuat sesuatu yang baik, insya Allah pasti Allah mudahkan gitu. Dari situlah
kami akhirnya mantapkan diri bahwa ya kita berdiri dulu punya kaki yang kuat gitu dengan usaha ini. Benar. Insya Allah kelanjutannya gitu. Fondasinya udah kuat, sertifikat halal, terus kemudian tadi BPOM ya sebelumnya gitu kan. Justru mungkin jadi lebih tenang ya, lebih tenang lagi buat Mbak Ari, keberkahan dalam menjalankan usaha gitu kan. Kan ini dari 2015 sampai sekarang tuh kan 11 tahun ya Mbak ya. 11 tahun itu ada nggak momen paling berat buat Mbak Ari gitu, bagaimana ketika Mbak Ari harus memposisikan nilai-nilai Islam seperti sabar dan tawakal dalam menghadapi kesulitan-sulit tersebut gitu. Ada nggak Mbak? Pasti kan namanya bisnis ya, mana-mana pasti ada naik turun gitu. Dalam perjalanan bisnis pasti ada ya pasang surutnya. Jadi ketika kita mau memproduksi dengan kapasitas yang lebih besar gitu, ternyata ada mesin-mesin yang tidak sampai ke sana jumlahnya gitu. Karena produksi yang kami buat ini kan mesinnya masih skala UMKM ya, jadi belum yang makro gitu, masih mikro. Nah, jadi ketika kita memaksakan diri untuk memproduksi jauh lebih besar, gitu, ternyata mesinnya mengalami kerusakan gitu, dan itu bukan hal yang mudah buat kami karena kan mesinnya juga harganya lumayan ya, untuk standar mikro gitu ya. Tapi kami berupaya sekali karena ketika kita mau mengolah diproduksi tidak menggunakan mesin sendiri, berarti kami sudah menyalahi aturan SOP gitu kan Mbak. Jadi misalnya kita menggiling di pasar gitu, itu kan higienisnya juga kurang terjamin gitu. Jadi ya dengan segala upaya ya akhirnya kami coba niatkan Bismillah, dengan tabungan yang ada gitu, beli lagi mesin yang baru gitu. Terus kendala yang kedua adalah ketika kita punya produk frozen ini, memang sudah ada beberapa negara yang melirik Mbak. Jadi ketika kami ikuti event besar gitu ya, udah masuk ke area JCC gitu, itu sudah ada dari Papua Nugini sama Australia. Jadi sudah meminta kami untuk ada pembicaraan gitu, dan hampir ada tanda tangan MOU Mbak. Tapi ternyata mereka punya standar ya, standar bahwa semua produk olahan daging yang masuk ke negara mereka nggak mudah gitu, dan memang Australia itu sangat ketat sekali ya. Betul. Dan itu akhirnya akhirnya gagal gitu, karena mengalami kondisi regulasinya lumayan ribet ya, panjang gitu. Nah, sama juga dengan di Papua Nugini juga seperti itu gitu. Jadi akhirnya kami berpikir gimana caranya kita buat saja untuk pasar lokal gitu. Maksudnya masih dalam negeri aja dulu. Sana ada. Dan alhamdulillahnya sekarang mulai merambah lagi ke beberapa kementerian Mbak. Jadi ada acara gitu. Setiap ada acara, setiap kebutuhan untuk hampers gitu, seperti itu yang frozen juga sudah mulai. Hampers. Jadi memang pelan tapi ada tahapannya sih. Nah, itulah proses ya Mbak ya. Seperti bayi yang baru merangkak gitu, pelan-pelan. Tapi lama-lama speednya juga nanti Insya Allah Mbak. Tapi memang sekarang daging juga kan harganya masih tinggi Mbak. Jadi memang ada kendala ketika kita mau produksi agak lebih banyak gitu. Dengan harga yang tinggi kita juga nggak bisa menaikkan harga ke konsumen. Karena kan kondisinya di awal memang kami agak ngeri juga ya. Karena kami sudah menjual harga yang jauh lebih tinggi daripada daging bakso yang sudah beredar di pasaran. Gitu. Nah, cuman kami berharap Insya Allah ada pasarnya gitu, karena yang kami sampaikan karena ada yang concern dengan hygiene juga. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya masih ada yang repeat order gitu, karena mereka melihat memang bukan hanya sekedar
enak atau kenyang gitu. Mengenyangkan perut ya, tetapi Iya. mungkin mereka lebih sehatnya Iya. gitu kan, lebih jangka panjangnya. Iya, betul. Karena kan zaman sekarang juga penyakit kan macam-macam ya Mbak ya. Iya, Makanya dengan adanya Mbak Ari, kebetulan pemirsa saya adalah langganan Mbak Ari sudah cukup lama gitu, karena memang kualitas udah gitu ya. Yang menarik ya Mbak Ari tuh baksonya tuh sudah ada bumbunya ya Mbak ya. Iya, Iya. sudah dilengkapi bumbu. Tadinya sebenarnya awal mulanya kami melengkapi dengan kuah kaldu. Iya. Tapi ketika itu banyak pembeliannya kan sekarang penjualan sampai ke Batam. Terus ada yang sampai ke luar kota yang agak jauh-jauh gitu Mbak. Iya. Jadi kalau dengan kuah kaldu itu kan berisiko bocor gitu ya. Iya. Oh. Akhirnya kami siasati gimana caranya dengan kaldu yang dibekukan dicampur dengan bumbu-bumbu itu bisa dengan jarak yang jauh juga masih aman gitu. Berarti sampai ke Batam. Di Iya. Indonesia kemana aja tuh Mbak Ari sekarang? Batam, terus Jawa Timur, Jawa itu Timur, Surabaya gitu. Surabaya, Terus Bandung dan gitu. Iya, Masya Allah. Iya. Aduh, luar biasa ya Mbak. Iya, pernah juga sih ada beberapa kali temen yang kebetulan buat oleh-oleh ya, buat Iya. tangan. Jadi beliau memang anak-anaknya kuliah di Paris. Jadi ketika ingin mengunjungi anak-anaknya gitu, akhirnya mereka membawa bakso untuk open house di sana teman-temannya. Jadi ada teman-teman anaknya yang orang Indonesia juga, terus yang memang mungkin kangen dengan bakso gitu. Masya Allah. Jadi ya itu jadi rutin. Jadi setiap kali mereka mau mengunjungi putranya. Tapi kan ke Paris perjalanan berapa jam ya? Bisa kuat ya? Jadi Bisa. beku ya? Saya nggak tahu waktu itu. Cuman prosesnya yang saya packingnya sebisa mungkin dengan supaya bekunya aman gitu. Aman gitu. Tapi mungkin beliau punya kenalan Orang pilot atau apa, saya nggak kurang paham. Jadi akhirnya ada ruang khusus yang bisa mereka titipkan untuk bisa titip di. Karena memang agak sulit, terus riskan juga kan, jauh ya. Gitu. Iya. Tapi berarti sampai ke Prancis ya? Iya. Prancis, terus udah Batam, Indonesia gitu kan udah. Dan itu kalau Indonesia pakainya apa? Lalamove ya Mbak? Pakai Paxel. Paxel. Pakai Paxel dia karena dia ada mobil frozen. Iya, langsung dikirim. Dingin ya. Iya, masih beku. Terus Mbak, sekarang nih ada berapa tim di Dapur Damia? Selain Mbak Ari, tim pasti ada ya berapa orang ya yang di rumah produksi? Totalnya ada berapa Mbak? Awalnya saya berdua sama suami, tapi karena sekarang mulai produksi dan bertambah ya, terus ada juga karena memang kami juga agak tertinggal juga dengan digital marketing. Jadi kami juga Tapi WhatsApp, IG, TikTok tuh juga aktif sih Mbak ya? Iya, aktif itu. Tapi Instagram, media sosialnya itu sudah di handle sama karyawan kami gitu. Memang kami pekerjakan itu anak-anak kuliah yang memang mereka bilang sambil kuliah untuk biaya tambah kuliah gitu. Jadi ikut bergabung gitu. Dan untuk pekerja-pekerja yang produksinya kami berdayakan masyarakat sekitar yang duafa seperti itu, yang janda gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga ada nilai manfaatnya ya. Iya, buat sekitar. Jadi, ya. Berarti yang dekat-dekat ya Mbak ya. Iya. Peran tim tuh penting banget nih Mbak ya. Kadang apa nilai prinsip yang Mbak Ari tekankan gitu kepada tim agar kualitas dan kepercayaan pelanggan tuh tetap terjaga? Apakah ada nggak tantangan untuk menjaga konsistensi itu Mbak? Kadang kan tim tuh mut-mutan ya, terus ini kualitas harus terjaga nih. Ada nggak tips dari Mbak Ari? Ya, jadi kita harus melakukan semuanya itu melalui sesuai dengan SOP. Ada jadi SOP, standar operasional produk. Jadi maksudnya dari mulai kita membeli bahan sampai akhirnya menjadi produk yang siap diedarkan gitu ya. Semua ada standar SOP-nya gitu. Jadi ketika masuk daging ke rumah produksi itu nggak bisa langsung main masuk aja gitu. Ada pintu khusus yang hanya
dagingnya aja, orangnya nggak bisa masuk gitu. Oh, untuk steril juga. Jadi orangnya yang di depan hanya bisa memberikan orang yang di dalam. Oh, oke. Jadi kita namanya sebutnya adanya pasbok. Facebook. Jadi itu pintu yang untuk orang-orang hanya berhenti sampai di ruang penyerahan lewat pasbok. Jadi orang yang di depan nggak bisa masuk ke dalam, yang di dalam nggak bisa masuk ke depan gitu. Jadi menjaga hygiene. jadi itu mulai datang daging. Begitupun ketika proses untuk alur ke arah ruang produksi, itu yang di ruang produksi dari ruang yang penerimaan bahan baku itu juga nggak boleh saling bertukar. Mereka harus punya pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi ketika proses sudah berjalan gitu ya, itu juga kita juga ada namanya pemeriksaan kesehatan. Jadi ketika karyawan itu yang produksi atau yang nggak produksi, kita rutin sebulan sekali ada pemeriksaan kesehatan. Jadi sebulan sekali. Iya. Jadi itu penting banget supaya kita mengetahui bahwa karyawan yang mengolah ini benar-benar dalam kondisi sehat, gitu. Karena kita khawatir ya dalam kondisi tidak baik, tidak sehat gitu, itu akan mengganggu proses produksi juga terkontaminasinya produk gitu. Itu tes kesehatannya tuh modelnya seperti apa, Mbak? Kayak di ini aja sih namanya kalau di kopi tuh apa ya namanya kalau di MCU gitu ya? Ya gitu, ya. Jadi sebenarnya sih tes kesehatan standar sih, Mbak. Standar ya. Masih yang standar, tapi setidaknya kita tahu dia baik-baik aja gitu. Berapa orang tadi totalnya? Sama yang bagian digital marketing itu semuanya ada 7 orang. 7 orang. Terus rata-rata masih muda ya? Atau ada ibu-ibu juga? Masih ada ibu-ibu. Janda itu ibu-ibu. Insya Allah dari berdua sama bapak terus sekarang 7 ya. Tapi masih turun juga, Mbak, karena kondisinya kalau kita nggak pantau khawatirnya tidak sesuai standar kita gitu. Jadi kita tetap ada di lokasi. Jadi ketika kitanya nggak ada, kita nggak melakukan produksi. Gitu, karena kita pengen meyakinkan bahwa produksinya benar-benar, walaupun kita ada CCTV di ruangan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ceritanya Mbak Ari dari mulai merintis dari awal sampai itu lumayan panjang ya, dan masa ya Mbak Ari ya, itu adalah proses perjuangan yang alhamdulillah sekarang bisa dilihat hasilnya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai banyak permintaan ya. Tadi Mbak Ari cerita dari Departemen Kementerian Koperasi gitu kan, setiap mereka acara, jadi udah masuknya ke instansi ya Mbak ya gitu. Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, terus Kementerian Pariwisata gitu. Itu mereka Mbak Ari mengajukan atau mereka itu sendiri gitu? Mungkin enggak. Awalnya dari bazar, Mbak. Dari bazar. Ketika kita membantu ya kalau ikut bazar itu sangat membantu karena sebenarnya kan biayanya lumayan loh, Mbak Ari. Enggak. Kalau bazar itu sebenarnya difasilitasi sama Pemprov DKI. Difasilitasi. Jadi UMKM ikut bazar. Iya. Jadi kita ada kewajiban bahwa kita harus bisa branding. Jadi ketika kita punya produk harus punya perizinan dulu, mereka fasilitasi. Jadi dari halal, PIRT gitu ya. Iya. Nah, terus BPOM, tapi kalau BPOM itu memang tidak 100% dibiayai karena memang biayanya sangat tinggi. Cek lab dan segala macamnya kita yang biaya sendiri. Tapi kalau halal, PIRT, haki, hak kekayaan intelektual itu semua kita dibantu. Iya. Karena memang dengan kita punya sertifikat tersebut, kita melangkahnya juga lebih enak gitu, dan kepercayaan dari customer gitu, dari apalagi sudah dipercaya instansi itu mereka juga ngeliat ini udah halal, udah BPOM gitu. Jadi repeat order yang malah ya Mbak ya. Itu kira-kira ada nggak dalam sebulan gitu berapa Mbak ordernya, atau seminggu atau kebetulan kita udah supply ke beberapa resto. Jadi di daerah Jakarta Selatan, di Panglima Polim, sama di Kebayoran Lama. Jadi ada beberapa resto yang minta disuplai pentol baksonya. Gitu. Pentol bakso tuh bakso halus.
Iya, bakso halus ya. Bakso halusnya. Bakso halusnya. Iya. Tapi ada juga permintaan bakso urat, tapi yang lebih sering bakso halus. Teman-teman, rekan-rekan, cerita dari Dapur Demia, Ibu Ari, Masya Allah, tidak terasa nih bincangnya cukup dalam nih. Saya sampai mendapatkan semacam pengalaman yang luar biasa dari ceritanya Mbak Ari, seperti merasakan gitu perjuangan Mbak Ari dan Oke. Sebagai penutup nih Mbak Ari, apa mimpi Mbak Ari untuk Dapur Demia 5 tahun ke depan? Gitu. Pasti ada ya, silakan Mbak. Insya Allah ya, kita manusia hanya berharap, berusaha gitu. Apapun yang terjadi kita serahkan semuanya sama Allah. Tapi kita punya mimpi yang kita buat juga dalam dream board. Jadi kita tempel juga di rumah produksi itu. Jadi di situ mimpi-mimpi kita apa nih ke depannya seperti apa gitu. Jadi mimpi kita adalah ketika kita pengen sekali punya rumah produksi yang lebih besar, dengan mesin-mesin yang lebih bagus gitu ya, kapasitas yang lebih banyak. Terus kita juga punya mimpi, semoga orang-orang yang sudah bergabung dan bekerja dengan kita bisa berangkat haji atau berangkat umroh sama-sama. Itu mimpinya. Terus harapannya ke depannya kita juga berharap punya mimpi supaya punya anak-anak asuh dari anak-anak yatim atau duafa yang insya Allah ikut bisa merasakan dari hasil perjuangan jualan bakso gitu Mbak. Iya. Mungkin di awal dari anak karyawan dulu kali ya. Ya setidaknya sedikit-sedikit kami upayakan dari anak-anak yang ikutan bergabung, dari anak-anak yang kuliah ini masih bisa buat bantu-bantu orang tuanya, biaya kuliah sama ongkosnya mereka udah nggak minta lagi katanya. Dan Allah jabah. Amin. Allah yang bari ya. Amin. Dan untuk teman-teman UMKM yang saat ini mungkin sedang berjuang membangun bisnisnya nih Mbak Ari, apa pesan Mbak Ari agar tetap bisa bertahan dan berkembang dengan prinsip jujur dan halal? Sebenarnya sih kita punya mimpinya, yang penting menjaga istiqomah ya, amanah nomor 1. Karena ketika kita punya usaha, kepercayaan nomor 1. Jadi berupaya memberikan yang terbaik karena kita punya pertanggungjawaban besar juga kelak itu kan Mbak. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar masalah keuntungan ya, tapi kita punya nilai manfaat di dalamnya. Jadi apa yang kita harapkan supaya kalau suatu hari nanti ini bisa diberbagikan ilmunya gitu sama orang-orang gitu, harapannya bisa seperti itu Mbak. Karena kan ketika kita tahu banyak yang beredar bakso yang mungkin dengan tanda kutip maksudnya dagingnya kurang baik atau tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, kita sebagai seorang muslim juga kan ada rasa sedih ya, gitu, karena itu kan berpengaruh dengan ibadah ya, gitu. Dan jadi itu pengennya kan menjolimi orang lain. Apalagi pernah juga tuh Mbak Ari tahun berapa ya bakso borak itu loh. Seperti itu. Jadi ini yang membuat kita akhirnya berpikir selain kita niatkan ibadah juga dakwah gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan kita menjaga sekali ya apa yang kita upayakan, produk olahan kita tuh masih bisa berkenan, diterima masyarakat gitu Mbak. Jadi intinya rekan-rekan istiqomah, berusaha, prinsip jujur dan halal itu nomor 1, karena profit itu bukan segalanya gitu kan, untuk keberkahan, untuk jangka panjangnya. Masya Allah, perbincangannya sangat penuh makna. Sahabatnya jurnal, dari cerita Mbak Ari kita belajar bahwa bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi tentang menjaga amanah, kualitas, dan kepercayaan dalam setiap prosesnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari bagaimana proses itu dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
Terima kasih banyak Mbak Ari atas Iya. sharingnya, sangat Sama-sama. inspiratif hari ini. Ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah menyimak. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan menginspirasi bersama. Saya Yani, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.